Hey, Laners, balik lagi di channel Inline. Kali ini kita akan flashback dulu ya ke tahun 2001, tepatnya tanggal 11 September, hari dimananya terjadi peristiwa bersejarah sekaligus mencekam. Peristiwanya itu adalah terjadinya pembajakan pesawat penumpang sipil sama kelompok Al-Qaeda. Dan para pembajak ini sengaja Laners ngarahin pesawat ke gedung World Trade Center, dan tentu aja gedung itu runtuh dengan cepat sama makanin korban jiwa sebanyak 3.000 orang. Dan diketahui Laners pelaku utamanya itu adalah kelompok teroris Al-Qaeda. Nah, tentu aja nih, pemerintah AS ini langsung memburu pemimpin Al-Qaeda waktu itu, namanya tuh Osama bin Laden. Cara memburu Osama tuh ya caranya tuh menginvasi Afghanistan nih Laners. Dan akhirnya tuh Osama tuh berhasil dibunuh sama pemerintah AS. Tapi dibalik itu semua, percaya nggak kalian kalau ternyata ada teori-teori konspirasi yang diyakini banyak orang tentang kejadian itu, walau pihak Amerika tuh bantah hal itu. Tapi menurut aku ya, konspirasi ini juga masuk akal juga sih Laners, karena beda sama teori konspirasi bumi datar yang di video sebelumnya. Dan sesuai judul, aku juga mau ngebahas tentang peledakan gedung WTC. Tapi sebelum bahas video lebih dalam, subscribe sama like aja dulu ya Laners, biar kalian gak ketinggalan buat info selanjutnya, dan juga bisa nambah semangat buat bikin video-video begini. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama tuh ada teori deep state. Bagi yang belum tahu nih, deep state ini adalah sebuah istilah yang mereka pakai buat nyebut lembaga pemerintah yang diam-diam tuh berkuasa di dalam negaranya. Bisa dikatakan semacam atau kayak rezim gitu. Dan mereka tuh juga bilang kalau kejadian peledakan WTC itu didalami sama pemerintahnya sendiri, alias pemerintah AS itu sendiri. Jadi mereka berasumsi kalau pemerintah AS itu juga mengetahui hal itu sebenarnya dan juga mengizinkan nih Laners. Bahkan nih Laners muncul nih klaim lainnya nyebutin kalau bahan bakar jet itu nggak akan bisa melelehkan baja. Nah, makanya itu muncul teori bahwa menara kembar WTC itu dihancurkan sama bahan peledak dari dalam. Nah, bisa dikatakan kalau hal itu tuh direncanakan sama Amerika sendiri gitu. Oke, lanjut, ada Rudal. Teori konspirasi ini juga menyebutkan kalau peristiwa itu juga diakibatkan sama si Rudal gitu. Jadi kalau bisa dikatakan teori itu juga muncul pertama kali di Pentagon. Nah, teori konspirasi ini nyebutin kalau serangan yang ada di gedung itu loh Laners, itu tuh dikarenakan sama si Rudal, bukan pesawat. Namun pas ada bukti-bukti nih ya, dia tuh nunjukin kalau pesawat American Airlines Flight 77 tuh menabrak. Para pembuat teori konspirasi itu langsung beralih ke pertanyaan, yaitu sulitnya pesawat bermanuver. Dan mereka tuh juga berpendapat kalau pesawat itu nggak dikendalikan Al-Qaeda, namun sama Pentagon itu sendiri. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Komen aja di bawah. Elit Yahudi. Nah, teori konspirasi yang selanjutnya ini juga menyebutkan kalau elit Yahudi itu juga terlibat. Salah satu argumen yang bisa dikatakan mendukung itu adalah klaim tentang tidak adanya orang Yahudi yang tewas pas di serangan itu. Karena 4.000 karyawan Yahudi di WTC itu sudah menerima pemberitahuan sebelumnya atau nggak masuk kerja. Padahal menurut sumber lain nih, ada 119 orang Yahudi sama 72 lainnya tuh yang jadi korban peristiwa itu. Bahkan nih Laners, beberapa sumber tuh juga memperkirakan 400 orang Yahudi mungkin telah meninggal hari itu. Ya bisa dikatakan kalau orang Yahudi itu juga jadi korban pasti kejadian itu ya Laners. Selain itu juga banyak orang yang nyimpulin kalau pemerintah Israel itu sengaja melancarkan serangan buat mendorong si AS itu mau nyerang musuh regionalnya gitu. Teori selanjutnya itu adalah keterlibatan pejabat Arab Saudi. Teori yang fenomenal ini juga muncul atau bersumber sebelumnya dari hasil penyelidikan FBI yang arahnya tuh ke para pejabat kedutaan besar Arab Saudi di Washington pas di era 1999 sampai tahun 2000. Diketahui FBI itu juga ngebocorkan identitas pejabat Saudi di kedutaan Arab Saudi yang tepatnya itu di Washington yang mendukung operasi Al-Qaeda pas di insiden itu. Nah, dan info ini juga dilaporkan dalam kantor berita Fars News. Sementara kantor berita lainnya yang namanya Anadolu itu tuh ngerujuk pada tulisan FBI yang mengatakan pejabat Saudi itu terlibat teror Al-Qaeda yang namanya itu Musaid Ahmed Al-Jarrah. Dan pihak di AS itu meyakini Musaid itu memberikan perintah dua orang yang diduga sebagai agen Saudi, yakni Fahad Al-Tumairi dan Omar Bayumi, buat ngebantu para pejabat pesawat itu masuk ke AS pas bulan Januari tahun 2000. Menurut teori ini ya bisa kita simpulkan kalau tuduhan Arab Saudi itu berdasar dari penyelidikan FBI. Nah, teori yang terakhir itu muncul adalah jet tempur gagal mencegatnya. Teori konspirasi ini juga cukup unik Laners, karena ia itu juga mengatakan kalau wakil presiden AS itu adalah Dick Cheney.
memerintahkan militer diam dan nggak mengadang pesawat itu. Namun laporan resmi itu juga mengatakan kalau itu pembajakan berseri dan nggak biasa gitu, sama insiden kekerasan di dalamnya, serta transponder yang ngecek pesawat itu dimatikan atau diubah. Nah pas itu tuh terjadi kebingungan sama kurangnya komunikasi antara pengendali lalu lintas udara sipil sama militer. Dan itu artinya hal ini bukan direncanakan melainkan kesalahan teknis dan analis. Nah sampai di situ aja ya. Kalau kalian mau nambahin beberapa teori lain ya komen aja di bawah. Oke, see you in Laos.